Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian beserta orang tua yang mendampingi anaknya mengikuti sekolah minggu. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan baik. Semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kami serahkan ibadah kami ini mulai awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali ya pada ibadah kita pada pagi hari ini. Apa kabar kalian? Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Adik-adik, Kak Maria berharap kalian semua, Andi, Jeremy, Dave, Miracle, Angel, Abigail, Gaby, Jeremy, Kesia, semuanya. Kak Maria berharap kalian saat ini sedang mengikuti ibadah. Kak Maria berharap kalian menyerahkan hati dan pikiran kalian kepada Tuhan Yesus untuk kita fokus dalam beribadah. Kita tanggalkan dulu apapun yang menjadi kebutuhan kita tanggalkan dulu. Jam ini kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, ada kabar gembira loh. Mulai minggu depan kita beribadah memang masih secara online, tapi kita menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kita bisa saling menyapa, kita bisa saling bertatap muka. Senang ya adik-adik, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kak Maria menyampaikan firman Tuhan, mari kita pujikan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Itu karena semua kebaikan-Mu. Kami dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Itu karena kemurahan hati-Mu juga ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami tadi, Engkau sendiri yang menyempurnakan ya Tuhan, akan menjadi dupa yang penuh di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan memberkati anak-anak kami, agar anak-anak kami duduk manis dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan urapilah hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah sesuai dengan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah firman itu jatuh di dalam hati setiap kami mendengarnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Maria akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita bergaul dan kita di dalam memilih teman. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa hidup sendirian. Kita ini membutuhkan orang lain. Setiap sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita mengerjakan semuanya dengan sendirian, lama-kelamaan kita akan mengalami banyak kesulitan ya adik-adik. Jadi manusia itu memang membutuhkan orang lain. Seperti ketika Kak Maria bekerja, Kak Maria membutuhkan orang lain untuk dapat mengerjakan pekerjaan itu. Ketika adik-adik bersekolah, adik-adik juga membutuhkan orang lain. Ketika berangkat sekolah, adik-adik diantarkan orang tua atau bapak gojek. Ketika kita ingin berbagi cerita, kita juga membutuhkan orang lain ya adik-adik. Bahkan kita juga membutuhkan sahabat atau teman. Adik-adik, di dalam berhubungan dengan orang lain, kita itu harus ramah. Kita harus mempunyai hati yang baik dan sikap yang baik. Seperti firman Tuhan yang kita baca ya, yang terdapat pada Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, Kak Maria bacakan. Efesus 4 ayat 32 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi
Jadi Tuhan memintakan kita untuk satu sama lain bersikap ramah, bersikap baik ya adik-adik. Tadi Kak Maria juga mengatakan bahwa kita itu membutuhkan teman. Kalian semua pasti mempunyai teman ya adik, atau sahabat ya. Tapi perlu diingat, kita harus bisa memilih seorang teman atau seorang sahabat. Di sini bukan berarti Kak Maria itu mengartikan bahwa kalian harus pilih-pilih teman. Mungkin kalian mengatakan, aku mau bersahabat dengan dia kalau dia selalu mentraktir aku. Aku mau bersahabat dengan dia kalau dia baik kepadaku. Aku mau bersahabat dengan dia kalau dia mau memberikan contekan ketika aku harus kuis, ketika aku menghadapi kuis di sekolahan. Bukan itu yang dimaksud ya adik-adik. Kita pilih-pilih teman. Aku mau berteman dengan mereka kalau mereka itu cantik atau ganteng. Bukan itu ya adik-adik. Tapi di sini kita harus bijaksana di dalam memilih teman. Sebab di dalam Amsal 18 ayat 24, kita baca aja ya. Di dalam Amsal 18 ayat 24, Amsal 18 ayat 24 dikatakan, ayat 24a ya adik-adik, dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Kak Maria ulangi ya, Amsal 18 ayat 24a berbunyi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Adik-adik, maksud dari bunyi firman Tuhan ada teman yang mendatangkan kecelakaan itu adalah seorang teman atau sahabat yang tidak membawa kita dalam kebaikan, tapi justru teman atau sahabat itu memberi contoh yang tidak baik adik-adik ya. Kita baca sekali lagi ya, Mazmur 22 ayat 24. Kita baca Mazmur 22 ayat 24. Dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Di sini kita diingatkan bahwa kita jangan berteman dengan orang yang lekas gusar dan bergaul dengan seseorang yang pemarah. Adik-adik, jika seseorang itu mudah marah, jika kita mempunyai sahabat atau teman yang mudah marah, biasanya itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia selalu berkata-kata kasar, ia suka menyerang, merusak barang-barang di sekitarnya. Bahkan kata-kata kotor ya yang keluar dari mulutnya ketika sahabat atau teman kalian itu cepat marah. Kalau kita tiap hari berteman, bersahabat, tiap hari bertemu dengan mereka yang seperti itu, maka kita akan menjadi seperti mereka yang tadinya kalian tidak cepat marah menjadi cepat marah, karena kalian setiap hari
melihat teman kalian itu mudah sekali marah. Adik-adik, oleh karena itu kita harus bijaksana di dalam memilih teman agar kebiasaan baik kita tidak dirusak oleh kebiasaan buruk sahabat-sahabat kita. Coba kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33 ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Lama ya adik-adik ya. 1 Korintus 15 ayat 33 berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik, yang tadinya kalian seorang yang lemah lembut, seorang yang mau mendengar, tapi ketika kalian bersahabat dengan seseorang yang mudah marah dan kalian tiap hari melihat teman atau sahabat itu mudah sekali marah, biasanya orang yang cepat marah itu orang yang selalu mengumpat pada dia, berkata-kata kotor, bahkan merusak barang-barang di sekitarnya. Kalau itu sering kali kalian lihat, kalian akan menjadi seperti mereka. Dan firman Tuhan tadi sudah diingatkan bahwa kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik kita. Oleh karena itu kita harus bijaksana di dalam memilih teman. Maka kita juga harus berdoa, jadi ya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun saya untuk mendapatkan dan bertemu dengan teman-teman yang baik. Dan adik-adik pun juga harus bersikap baik kepada teman-teman kalian, pada orang-orang di sekitar kalian, sehingga kalian dapat menjadi teladan bagi teman-teman kalian. Oleh karena itu, kita juga harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mempertemukan kita dengan teman-teman yang baik, sehingga apa yang baik di dalam kehidupan kita tidak dicemari dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dari teman-teman yang kita salah pilih. Oleh karena itu, mari kita bijaksana di dalam memilih teman, sehingga kebiasaan baik kita dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, ayat hafalannya di 1 Korintus 15 ayat 33 yang tadi Kak Maria sudah bacakan. Adik-adik, Kak Maria ingatkan sekali lagi, besok minggu depan kita akan beribadah secara online dengan menggunakan aplikasi YouTube, aplikasi Zoom. Oleh karena itu, ketika ibadah ini selesai, yang belum mempunyai aplikasi Zoom, segera download, sehingga minggu depan kita bisa bertatap muka dan bertegur sapa. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan yang sudah Kak Maria bagikan. Sekarang sebentar lagi hambanya akan berdoa buat kita.
Terima kasih buat kakak yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama dengar dapat tinggal dalam hati kita, bertumbuh dalam hati kita dan berbuah, sehingga kita jadi anak-anak yang semakin hari mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mengasihi orang tua, semakin hari semakin mengasihi sesama, dan kita jadi berkat dimanapun kita berada, dan lingkungan kita dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita pulang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi ini kami boleh selesai beribadah Tuhan. Biarlah firman tersebut tinggal dalam hati kami, firman tersebut tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin hari mengasihi Engkau, semakin hari semakin mengasihi keluarga, semakin hari semakin mengasihi sesama Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami jadi berkat untuk lingkungan kami ya Tuhan. Tiba saat kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan sama-sama. Tuhan memberkati pertumbuhan iman-Mu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati engkau untuk menjadi berkat. Kami lepaskan dan terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu di minggu depan. Tuhan memberkati.